Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pertanyaan dan jawaban kelompok 1 Purwoceng. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kami, yaitu ada Aalia Salsabila Putri, Dina Hayatillah, Erisa Triandini, saya Muhammad Ilham Prihambodo, dan yang terakhir ada Sabrina Putri Anjani. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Novita Putri Eliati, kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apakah tanaman Purwoceng hanya bisa dibudidayakan pada daerah Dieng dan Gunung Putri? Dan dari penelitian tersebut, yang membedakan hasil panen Purwoceng jika ditanam di Dieng dan Gunung Putri ini apa? Jawabannya adalah, selain di Dieng dan Gunung Putri, Purwoceng dilaporkan tumbuh juga di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Jabar, dan arena pegunungan Bromo di Jawa Timur, Jatim. Purwoceng telah terkenal sebagai tanaman Viagra of Java, yang hanya dapat tumbuh optimal di pegunungan. Purwoceng mampu hidup pada ketinggian 1.800 sampai 3.300 mdpl. Tetapi paling baik tumbuhnya pada ketinggian 2.000 sampai 3.000 mdpl. Suhu pada kisaran 15 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 sampai 70% serta pH tanah kisaran 5,7 hingga 6. Dan yang membedakan hasil panen Purwoceng di Dieng dan Gunung Putri adalah produksi dan mutunya. Total produksi dan mutu Simplicia Purwoceng di Dieng lebih tinggi daripada di Gunung Putri. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Erisa Triandini. Baik, selanjutnya saya Erisa Triandini ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Melanie Rizky Puji Lestari. Pertanyaannya yaitu, pada Dieng, mutu Simplicia Purwoceng lebih tinggi, tetapi kenapa banyak orang yang tidak membudidayakannya, sehingga tanaman tersebut langka? Apa kesulitan saat membudidayaan Purwoceng tersebut? Jawabannya yaitu, tanaman Purwoceng sebetulnya tidak banyak yang membudidayakan seperti halnya kentang. Namun, tetap ada yang menanam tanaman Purwoceng. Petani di Dieng tidak terlalu banyak yang membudidayakan Purwoceng pada area luas, karena setiap tahun hanya sekali panen. Jadi, mulai dari awal tanam membutuhkan waktu setahun untuk panen. Berbeda misalnya dengan kentang yang dapat dipanen 3 kali dalam setahun. Lalu kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam budidaya Purwoceng di Indonesia adalah kondisi iklim dan lingkungan budidaya yang sulit disesuaikan dengan kondisi lingkungan alaminya, karena perubahan kondisi lingkungan tidak diprediksi. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arisa. Saya Sabrina Putri Anjani akan menjawab pertanyaan dari Siti Komaria. Bagaimana cara membedakan tanaman Purwoceng yang siap dipanen dengan Purwoceng yang belum siap dipanen, selain dilihat dari umur tanaman? Dan tanaman Purwoceng seperti apa yang baik untuk dipanen atau digunakan? Jawabannya, Purwoceng siap panen hanya dapat dipanen pada saat tanaman telah siap atau pada fase vegetatif ke generatif, umur 6 bulan, yang ditandai dengan muncul bunga dan jumlah daun yang lebat. Lalu untuk Purwoceng yang baik adalah Purwoceng yang subur. Bila tumbuh di tempat yang tepat, daun Purwoceng tumbuh subur dengan ukuran agak besar. Purwoceng yang subur dan bagus juga bisa memiliki akar yang panjangnya mencapai 20 cm, dan saat dipanen akarnya berwarna kuning. Sekian dari saya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sabrina.
Saya Aalia Salsabila Putri ingin menjawab pertanyaan dari Labibah Alfiatus Zulfa dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, Purwaceng atau Pimpinella Purwajan Molken sebagai obat untuk meningkatkan vitalitas pria. Zat berkhasiat atau isi apa yang terdapat dalam daun purwoceng yang bisa meningkatkan vitalitas pria? Jawabannya, purwoceng mengandung zat berkhasiat yang dinamakan afrosidiak. Afrosidiak mengandung senyawa-senyawa turunan saponin, alkaloid, tanin, dan senyawa-senyawa lain yang berkhasiat sebagai penguat tubuh serta memperlancar peredaran darah. Sebuah penelitian yang dikutip dari buku mitos seputar masalah seksual dan kesehatan reproduksi menyebutkan, purwoceng dapat meningkatkan gairah seks, meningkatkan hormon testosteron, dan meningkatkan jumlah spermatozoid dan merupakan obat kuat herbal. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pidiawati dari kelompok 6. Untuk pertanyaannya, untuk mengurangi pengaruh kompetisi dengan tanaman kentang di habitat asli purwoceng, maka dilakukan penelitian pengembangan di luar habitat. Lalu maksud dari penelitian pengembangan di luar habitat itu seperti apa? Nah, untuk jawabannya, pengembangan di luar habitat itu disebut juga dengan konservasi ex situ, yang artinya konservasi yang melindungi spesies tumbuhan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.